Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas usikum binafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita apa itu level tertinggi dari mencintai. Suatu ketika di perperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah beliau. Gigi geraham beliau patah, bibir bawah beliau sobek, pelipis beliau berdarah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sibuk menampungi darah-darah beliau, kemudian diusapkannya ke dadanya. Lalu datang seorang sahabat Nabi bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa kau melakukan itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, bahwasanya tadi Jibril datang kepada aku mengatakan, 'Ya Muhammad, jika satu tetes darahmu jatuh menyentuh bumi, maka Allah akan mengazab seluruh musuh-musuhmu.'" Kemudian sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kau tidak mendoakan saja mereka supaya mereka celaka?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan lemah lembut, "Sesungguhnya aku diutus Allah ke bumi ini untuk menyebarkan dakwah, bukan untuk melaknat suatu kaum." Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-28 halaman 522 posisi sebelah kiri paling bawah. Perhatikan kalimatnya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati kalian akan tenang. Istighfar merupakan salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua keutamaan istighfar yang harus kita ketahui. Yang pertama, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkannya dari maksiat. Dijauhkan oleh Allah dari maksiat bukan berarti maksum, karena maksum hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul saja. Manusia tidak ada yang maksum. Ciri-ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia melakukan suatu maksiat dan bertaubat kepada Allah, kemudian Allah menerima taubatnya, ia akan enggan untuk mengulangi maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan sebelumnya. Keutamaan yang kedua ialah doa kita akan terkabul bahkan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan dari rumahnya menuju ke Mesir pada saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal kelelahan di tengah-tengah perjalanannya dan memutuskan untuk beristirahat di suatu masjid. Ketika beliau sedang beristirahat di masjid tersebut, datanglah salah seorang marbot masjid tersebut dan mengusir Imam Ahmad bin Hanbal untuk tidak beristirahat di masjid itu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal memutuskan untuk beristirahat di teras masjidnya saja. Lalu marbot tadi datang lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan mengusir Imam Ahmad bin Hanbal untuk kedua kalinya. Imam Ahmad bin Hanbal pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Di tengah-tengah perjalanan beliau dari masjid tadi yang sempat ia singgahi untuk beristirahat menuju ke Mesir, beliau berjumpa dengan seorang pembuat roti.
Sang pembuat roti tadi melihat Imam Ahmad bin Hambal sangat kelelahan pada saat itu dan berkata, "Wahai Tuan, aku melihat engkau sangat kelelahan. Marilah istirahat di rumahku saja." Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun memutuskan untuk beristirahat di rumah sang pembuat roti tadi. Di tengah-tengah istirahatnya, beliau mendengarkan sang pembuat roti selalu mengucapkan istighfar setiap mengaduk-ngaduk adonan roti tadi. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun memutuskan untuk bertanya kepada sang pembuat roti, "Ya Tuan, apakah yang kau dapat dari istighfarmu tadi?" Lalu sang pembuat roti tadi menjawab, "Wallahi, aku tidak akan pernah meminta kepada Allah kecuali akan dikabulkan. Tapi ada satu permintaanku yang sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya kepada sang pembuat roti tadi, "Apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dan sang pembuat roti tadi menjawab, "Sebelum aku mati atau orang itu mati, pertemukanlah aku dengan Imam Ahmad bin Hambal." Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun terkejut pada saat itu. Lalu berkata, "Demi Allah, karena istighfarmu itulah tadi aku diusir dari masjid, dan karena istighfarmu itulah aku beristirahat di rumahmu saat ini. Ketahuilah wahai Tuan, akulah Imam Ahmad bin Hambal." Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sering saya katakan, jika kita tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersainglah dengan para pendosa dalam hal taubatan nasuha dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.